Ini pembahasan kita mengenai limit fungsi aljabar. Hai para peserta didik, kita akan menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan menggunakan perkalian dengan bentuk akar sekawan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan perhatikan contoh. Di sini kita akan mulai dari contoh soal pertama. Nah, pada pembahasan video sebelumnya, kita sudah memperhatikan adanya bentuk faktorisasi ataupun beberapa teorema limit yang akan kita gunakan dalam penentuan nilai limit fungsi aljabar. Pertama-tama, jika kita ingin menyelesaikan persoalan limit, maka kita perhatikan dulu bagian dari penyebut. Dalam hal ini, untuk X mendekati 3, jika kita substitusikan langsung X dengan 3 pada penyebut, maka akan muncul akar 3 tambah 4 dikurang akar 2 kali 3 ditambah 1. Sehingga kita akan dapatkan penyebut yang bernilai 0. Nah, sesuai dengan teorema limit, maka bentuk fungsi pecahan ini tidak boleh menghasilkan penyebut yang 0. Nah, untuk bentuk seperti ini tentu tidak mudah kita faktorisasikan. Maka kita harus menggunakan perkalian, yaitu akar sekawan dari penyebut. Nah, untuk akar X tambah 4 dikurang akar 2X tambah 1, bentuk akar sekawannya adalah akar X tambah 4 ditambah akar 2X tambah 1. Sehingga jika kita mengalihkan bentuk limit ini, fungsi ini, dengan bentuk akar sekawannya, yaitu akar X tambah 4 tambah akar 2X tambah 1 per akar X tambah 4 tambah akar 2X tambah 1, yang nilainya 1 ini tidak akan mempengaruhi nilai soal, tetapi akan mengubah bentuknya sehingga bisa kita tentukan nilai limit. Nah, jika kita perhatikan, setelah kita kalikan dengan bentuk akar sekawan, maka muncullah bentuk seperti ini, yaitu penyebut akar X tambah 4 dikali akar X tambah 4 akan menghasilkan X tambah 4. Akarnya sudah hilang, karena pangkat setengah dengan pangkat setengah, maka menjadi pangkat 1. Nah, berikutnya dikurang akar 2X tambah 1 dikali akar 2X tambah 1, ini juga menjadi 2X tambah 1 saja. Nah, penyebutnya ini sudah menghasilkan bentuk yang lebih sederhana, tidak lagi dalam bentuk akar. Maka kita perhatikan bentuk penyebutnya menjadi min X ditambah 3. Nah, min X ditambah 3, jika kita masukkan nilai X-nya 3, substitusikan nilai X sama dengan 3, maka ini menghasilkan min 3 tambah 3 menghasilkan nilai 0. Maka kita harus berusaha menyederhanakannya lagi, yaitu dengan menarik keluar tanda negatif. Sehingga muncullah di penyebut negatif X dikurang 3. Sehingga X kurang 3 dengan X kurang 3 pada pembilang dan pada penyebut akan kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Sehingga muncullah penyebut dari limit fungsi aljabar ini adalah minus 1. Nah, kalau sudah sampai bentuk demikian, maka tidak lagi penyebut 0, maka kita boleh mensubstitusi langsung nilai X sama dengan 3 ke dalam fungsi pembilang. Nah, kita akan dapatkan akar 3 tambah X ditambah akar 6 tambah 1. Karena 2 kali 3, 6 tambah 1. Nah, sehingga kita dapatkan minus 2 akar 7. Nah, untuk contoh soal pertama ini kita melihat penyebut berbentuk akar. Nah, kita perhatikan contoh soal kedua. Di penyebut juga berbentuk akar. Sebagian akar, sebagian bilangan bulat. Maka pertama kita cek terlebih dahulu seperti tadi, yaitu nilai X mendekati 0 untuk 3 kurang akar 9 tambah X. Jika kita substitusikan langsung, maka penyebutnya bernilai 0. Maka berdasarkan teorema limit, hal ini tidak mungkin langsung kita kerjakan. Maka salah satu caranya, kita mengalihkan bentuk akar sekawan dari penyebut kembali. Nah, setelah kita kalikan, kita akan lihat bentuknya seperti ini. Maka muncullah pembilang 2X kuadrat kurang 5X. Jika kita faktorkan, ini menjadi X dikali 2X kurang 5. Dikali dengan bentuk sekawan dari penyebut, yaitu 3 tambah akar 9 tambah X.
Nah, begitu juga di penyebutnya, kita kalikan bentuk sekawan. Nah, sehingga muncullah bentuk dari penyebut ini menjadi, kalau 3 dikali 3 menjadi 9, dikurang akar dari 9 tambah X dikali akar 9 tambah X menjadi 9 tambah X. Sehingga yang tersisa pada penyebut adalah minus X. Nah, setelah demikian, maka kita sederhanakan nilai X pada pembilang dan pada penyebut. Kita akan dapatkan bentuk yang sederhana dari limit ini dengan penyebut minus 1. Setelah kita sederhanakan. Maka pada tahap ini, penyebut pada fungsi aljabar kita sudah tidak bernilai 0 lagi. Sehingga kita bisa boleh mensubstitusikan langsung X mendekati 0 pada setiap nilai X yang ada. Maka kita akan dapatkan hasilnya adalah minus 30 per minus 1 menghasilkan nilai 30. Nah, kita perhatikan kembali pada video ini, saya akan menampilkan contoh soal yang ketiga, satu lagi. Kita lihat di sini bahwa pembilang yang berbentuk akar. Nah, bagaimana dengan pembilang ini? Tetap pada penyelesaian soal kita tetap menguji yang namanya penyebut, yaitu X kuadrat dikurang 9. Nah, jika X kuadrat kurang 9 untuk X mendekati 3 kita substitusikan langsung, maka nilai penyebutnya 0. Nah, hal ini tentu tidak mungkin kita kerjakan langsung. Sehingga nilai limit nanti tidak terdefinisi. Nah, untuk jelasnya berarti kita harus melihat bentuk sekawan dari pembilang untuk supaya lebih sederhana. Penyebut kita bisa memfaktorkan. X kuadrat kurang 9 bisa kita faktorkan. Pembilang juga bisa kita kalikan sekawan. Walaupun utamanya kita mencek dulu terlebih dahulu penyebut. Nah, maka kita akan dapatkan mengalihkan bentuk akar sekawan tapi dari pembilang. Nah, sedangkan dari penyebut kita faktorisasikan. Nah, kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, bentuk seperti ini setelah kita dapatkan, kita kalikan seperti halnya pada contoh soal 1 dan 2 tadi, maka kita akan peroleh pembilang X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Sedangkan penyebut kita tuliskan kembali seperti bentuk pada monitor. Kita perhatikan di sini X kurang 3 dikali X tambah 3 merupakan hasil pemfaktoran X kuadrat kurang 9. Dan X tambah akar 2X tambah 3. Nah, merupakan bentuk sekawannya. Nah, kita lanjutkan. Jika pembilang kita faktorkan kembali, X kuadrat kurang 2X kurang 3, kita akan dapatkan X kurang 3 dikali X tambah 1 untuk pembilang. Nah, maka pada hal ini, kita melihat bahwa jika kita mensubstitusi langsung penyebut untuk X sama dengan 3, maka hal ini akan menghasilkan penyebut yang 0. Nah, hal ini tidak memungkinkan sesuai teorema limit. Maka kita sederhanakan X kurang 3 pada pembilang dengan X kurang 3 pada penyebut. Kita akan memperoleh bentuk yang lebih sederhana, yaitu seperti berikut ini. Yaitu X tambah 1 per X tambah 3 dikali X tambah akar 2X tambah 3. Nah, tentu penyebut kali ini sudah tidak menghasilkan nilai 0. Maka kita boleh mensubstitusi langsung pada soal yang ada. Bentuk sederhana yang terakhir. Kita akan dapatkan bentuknya adalah 4/36, yaitu 1/9. Nah, dari 3 contoh soal ini, kita bisa melihat pada intinya, jika kita mempunyai fungsi aljabar berbentuk pecahan, maka kita harus mencek terlebih dahulu bentuk penyebutnya. Jika dengan substitusi langsung penyebut menghasilkan 0, maka kita berusaha memfaktorisasikan, atau jika bentuknya adalah bentuk akar, maka kita berusaha mencari bentuk akar sekawan. Nah, untuk 3 contoh tadi bisa adik-adik pelajari kembali dengan baik, dengan seksama. Nah, jika ingin mencoba latihan lagi yang lain, maka kita bisa melihat 2 bentuk soal ini. Yang pertama, kita mempunyai bentuk akar pada pembilang dan kita mempunyai bentuk kuadrat pada penyebut. Nah,
Pertama, untuk soal nomor 1 ini, kita cek terlebih dahulu penyebut. Karena penyebut menghasilkan 0, maka kita harus memfaktorisasikan penyebut dan mengalihkan bentuk sekawan dari pembilang. Maka seperti contoh pada contoh soal yang ketiga tadi, kita bisa menggunakan cara seperti itu untuk menyelesaikan soal latihan pertama ini. Sedangkan soal latihan kedua, kita melihat bahwa pembilang dan penyebut sama-sama mempunyai bentuk akar. Maka kita boleh mengalihkan bentuk sekawan dari penyebut terlebih dahulu, karena penyebut pada soal nomor 2 ini menghasilkan nilai 0. Kita mengalihkan dulu bentuk akar sekawan dari penyebut. Nah, jika bentuk yang nanti kita dapatkan belum bisa menghasilkan nilai limit dengan penyebut yang masih 0, maka kita boleh mengalihkan bentuk sekawan dari pembilang. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan mencoba dan selamat berlatih. Dengan saya Ernitan, kali ini semoga video pembelajaran limit fungsi aljabar bermanfaat bagi kita semua.